Wa yurbis sadaqat, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyuburkan sedekah. Orang yang bersedekah diganti 10. Kenapa aku bersedekah? Kan ada ganti-gantinya. Allah pasti benar. Apakah digantikan dalam dunia atau di akhirat nanti? Pokoknya setiap sedekah yang kita lakukan, asalkan dengan benar sedekahnya, pasti akan Allah kembangkan sedekah itu. Ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqq, fala taghurrannakum billahil gharur. Ayat 5. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar adanya. Setiap kali Allah berjanji pasti akan ditepati. Setiap kali Allah berjanji akan terjadi. Fala taghurrannakum billahil gharur, jangan memperdaya akan kamu dengan Allah oleh syaitan yang menipu itu. Jangan sampai kita diperdaya oleh syaitan. Sebabnya apa yang dijanjikan Allah itu pasti terjadi, sedangkan apa yang dijanjikan oleh syaitan pasti palsu. Al-Quran banyak mengandung janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakini, seyakin-yakinnya dalam hati kita bahwa yang dijanjikan Allah itu pasti akan terjadi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Kita ambil satu contoh janji Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Ini Allah memberikan janji. Ujar Tuhan, yamhaqullahu riba, Allah akan menghancurkan riba. Wa yurbis sadaqat, dan Allah akan mengembangkan sedekah. Dan Allah tidak cinta akan orang-orang yang kafir dan berdosa. Jadi riba sangat dekat dengan kekafiran. Ini Allah berjanji, orang yang riba akan dihancurkan Allah. Orang yang bersedekah akan dikembangkan oleh Allah Subhanahu, disuburkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ahli tafsir mengatakan, yamhaqullahu riba, Allah menghancurkan, memusnahkan riba, mencakup pelakunya, pelaku riba, mencakup harta riba, mencakup segala yang ada sangkut paut dengan ribanya. Hadis Rasulullah lebih jelas, la'anallahu riba, Allah mengutuk riba. Allah mengutuk riba. Wa akilahu, orang yang makan harta riba. Wa mukilahu, yang mewakilkannya. Wa katibahu, yang menuliskannya. Wa syahidahu, dan yang menyaksikannya. Nah, Allah akan menghancurkan riba. Artinya, orang yang riba itu dirinya akan hancur. Hancur apanya? Hancur keimanannya. Hartanya bangkrut. Kenapa si anu tukang sugiha makanya riba? Belum lagi. Belum. Janji Allah pasti benar. Janji Allah kada pernah berdusta. Nah, fala taghurrannakum billahil gharur, jangan terperdaya dengan syaitan. Syaitan akan membisiki hati kita. Ayo riba, gawe aja kan bapak. Kayaknya nyaman aja kan tubat kepada Allah. Macam begawe dulu riba, kayaknya tubat.
Allah Maha Pengampun ya syaitan, Allah Maha Penyayang, bujur aja pun syaitan. Cuma tujuannya adalah menipu kita agar kita melakukan riba. Jadi jangan sampai kita terperdaya dengan bujukan-bujukan syaitan. Setiap kali kita akan tergelitik di dalam hati kita untuk melakukan maksiat, itu berarti bujukan syaitan, berarti rayuan, tipu daya syaitan. Dalam hati kita ada geritik hendak riba untuk meluaskan usaha, timbul di hati hendak berhutang berbunga. Nah, itu adalah gerakan syaitan. Gerakan syaitan. Kada apa-apa aja meriba tuh gawi aja. Allah mengampunikan dosa. Allah Maha Pengampun. Apalagi ikam orang rajin menuntut ilmu, ikam orang cinta lawan orang tuan guru, engkau cinta lawan habaib, makinnya diampuni Tuhan. Ujar syaitan membujuki hati orang nang tergerak untuk riba tadi. Nah, itu perdaya syaitan. Wa yurbis sadaqat, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyuburkan sedekah. Orang yang bersedekah diganti 10. Kenapa aku bersedekah? Karena ada ganti-gantinya. Allah pasti benar. Apakah digantikan dalam dunia atau di akhirat nanti. Pokoknya setiap sedekah yang kita lakukan, asalkan dengan benar sedekahnya, pasti akan Allah kembangkan sedekah itu. Hadis Rasulullah mengatakan, satu suap yang kita sedekahkan itu akan digandakan seperti gunung Uhud. Bisa dalam dunia, bisa di akhirat, akan dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya pasti akan terjadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dalam kita bersedekah itu pun kita kadang akan lepas daripada tipu daya syaitan. 5 langkah syaitan sekurang-kurangnya akan menggoda kita, akan berusaha membujuk kita agar tidak bersedekah. Begitu kita hendak bersedekah, syaitan datang kepada kita dengan perdayanya. Ya syaitan apa ikam bersedekah? Ikam bercari tuh banting tulang siang malam penyewaan, disedekahkanlah duit. Nah, itu bujukan daripada syaitan. Kalau orang nang bersedekah nih orangnya beriman, nang hendak bersedekah nih orangnya punya ilmu, dia akan bisa menjawab syaitan. Oh, kadang aku kada bersedekah. Bersedekah itu adalah bukan mengurangi harta, tapi justru menyuburkan hartaku. Al-Quran sudah mengatakan demikian. Sedekah akan menyuburkan harta. Dan sedekah adalah menyebabkan aku dicintai Allah dan Rasulnya. Lebih baik aku bersedekah. Nah, kalau kita pintar, kita akan menjawab demikian bujukan syaitan. Dan syaitan kada habis sampai di situ. Ujar syaitan, ikam bersedekah, anak ada banyak halus lagi tuh. Mau ikam bersedekah, ikam mati kayak pemakan gina anak ikam. Rumah masih menyewa lagi. Anak berempat berlima nang halus. Kemana genainya? Siapa nang beri makaninya? Ini adalah bujukan syaitan agar kita jangan bersedekah. Kalau kita pintar, kalau kita punya ilmu, kita punya iman, kita akan bisa menjawab. Syaitan, itu anak-anakku adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan inya, Allah yang memberi rezeki kepadanya, bukan aku. Dan harta yang ku sedekah ini akan jadi berkah yang kembali kepada anak-anakku. Tetap bersedekah. Masih digoda oleh syaitan. Yang ketiga, kalau kita masih kuat dorongan bersedekah, syaitan datang lagi. Jadi syaitan mau nikam hendak juga bersedekah, kaina dulu. Nikam umur masih panjang juga lagi. Baik kena bersedekah tuh parak mati bagus. Jadi husnul khatimah ikam juga syaitan.
sedekahkan, nah sedekahkan, mati ikam husnul khatimah. Jadi wah ini kayak nah gitu dulu bersedekah. Itu godaan syaitan. Kalau kita dapat ilmu, kita ada hidayah dari Allah, kita akan bisa menjawab. Syaitan, aku umur kada tahu, barangkali mbah ini aku mati. Barangkali kada sampai 60 tahun. Barangkali esok aku mati, kada sempat lagi aku bersedekah. Baik aku bersedekah wah ini. Nah ini orang pintar ngarannya. Syaitan kada habis sampai di situ. Dia syaitan amun ikam karas na bersedekah wah ini juga makan. Suruh panitia masjid makan bahwa sedekah dari bulan bin bulan. Supaya ikam dianggap orang sosial, ikam dianggap masyarakat sebagai orang yang dermawan. Nah, artinya apa? Kita kada ikhlas jadinya. Kita kada ikhlas. Jadi bersedekah pahalanya kada ada. Kita kada dapat pahala berarti kemenangan syaitan. Nah, kita dapat ilmu, kita dapat hidayah dari Allah, kita akan bisa menjawab. Kalau kayak itu udah ikhlas syaitan artinya. Kada ikhlas aku dosa dapat pahala kada ada. Napa gunanya kada ikhlas? Bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Akhirnya syaitan kalah. Ampihlah syaitan, kada ampih laginya. Tuntung kita bersedekah sembunyi-sembunyi, datang lagi syaitan. Nah sekarang ikam syaitan orang yang mulia. Ikam sekarang orang yang hebat di sisi Allah. Ikam orang yang mulia di sisi Allah. Ikam orang yang ikhlas bersedekah. Amun kita maihakan bujukan syaitan itu, kita ngarannya sifat ujub akan timbul. Ujub akan mengurangi nilai pahala amal ibadah kita. Nah kalau kita pintar, kita punya ilmu, kita akan bisa menjawab, wahai syaitan, aku beribadah, aku bersedekah itu sembunyi-sembunyi adalah anugerah daripada Allah, bukan karena kemuliaan diriku, tapi itu hidayah, inayah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Nah hanya kita selamat sedekah kita. Al-Qur'an mengatakan fala taghurrannakum billah al-gharur. Jangan sampai kamu terperdaya oleh bujuk rayu daripada syaitan yang terkutuk itu. Dia akan menggoda kita, kalau bisa kita bermurtad. Kalau kada kawa murtad kita, ini membujuk kita supaya kita jangan beribadah. Inya kalah juga supaya ria ibadah kita. Walhasil kalau kita masuk neraka, berarti kita akan mengawani inya dengan syaitan dan kawan-kawannya. Itulah tujuan daripada syaitan, menambah kawan sebanyak-banyaknya, mengajak kawan sebanyak-banyaknya untuk masuk ke dalam neraka nanti. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dengan adanya 5 hal itu kita kuasai, maka sedekah kita akan diterima dengan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala.